Bapak mah jualan ya, Pak? Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di acara podcast kesukaan kita semua. Spesial banget malah hari ini kedatangan bintang tamunya. Adem banget pokoknya. Tentunya di acara podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santuy Entrepreneur Nahdiyin di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Pemirsa, kenapa kok spesial banget ya? Karena tadi ngobrol-ngobrol sebentar dan bintang tamu kali ini itu asli dari daerah saya. Cirebon. Ya ini dia Mbak Naila. Assalamualaikum Mbak. Kita ngomong apak ya. Kalau bisa ngomong apak, tapi banyak katanya nggak bisa ngapak. Sebenarnya Cirebon bapak saya, Mas. Bapak saya, ya tapi kan sering mudik juga kan. Bener, Mas. Pastinya sering pernah ke Masjid At-Taqwa kan. Sepertinya sih pernah ya. Pastinya pernah ya. Dari Mbak Naila itu dari kecil emang asli Malang ya? Asli Malang. Cuma ada keturunan Cirebon. Iya, keturunan Cirebon. Ada juga Mama Bondowoso. Mau Bondowoso, ya. Blasteran. Bondowoso kan ini juga apa? Madura ya? Jawa Timur. Jawa Timur, tapi bahasanya kebanyakan Madura. Bahasanya kebanyakan Madura. Iya, pokoknya campur aduk lah Blasteran. Iya. Maduranya ada, terus Jawanya juga ada, ada, Cirebonnya ada. iya. Tapi Sunda bisa nggak? Sunda nggak bisa sih. Aduh. Itu mungkin kalau logatnya ya. Logatnya Iya. bisa ya. Iya. Karena kalau misalnya paling lagi di acara nikahan gitu mungkin bahasa Sundanya. Enggak juga sih. Enggak Indonesia. juga. Iya. Oke, gimana kabarnya Mbak Naila ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Biasanya gitu ya. Luar biasa, kayak anak-anak. Alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar gitu. Alhamdulillah. Sekarang lagi kesibukannya? Nah, kesibukannya sekarang kalau karena ini udah offline ya, jadi kuliah juga, skripsian, nyanyi semester berapa juga. nih? Semester, sebutin nggak ya? Kalau skripsian berarti semester 7. Semester 8. 8 ya. Tapi kalau semester 9, 10 juga bisa sih masuk skripsi. Ya nggak, operator? Iya sih, itu harus dibocorin sekarang ya. Semester 9. Di mana? Di Universitas Brawijaya. Brawijaya cuy, Brawijaya. Terus apa lagi? Nyanyi juga. Nyanyi juga, terus apa lagi ya? Skripsi, nyanyi. Udah sih itu aja sih. Gitu aja sih. Soalnya lebih difokusin kalau sekarang. Betul banget, karena emang skripsi kan udah final lah istilahnya. Tuh, ngomong bahasa Sundanya dikeluar. Jadi udah final, kalau misalnya udah skripsinya udah, kalau di pondok mah udah mulai tobat sih. Mulai tobat ya. Tobat untuk fokus lulus dulu lah. Betul. Nah, kali ini temanya itu pengen membahas tentang apa namanya, temanya itu tarik suara ya. Jadi wirausaha tentang tarik suara gitu. Karena kan Mbak Naila ini kan spesialis suara ya. Gitu ya, spesial suara. Iya, dan tadi ngobrol-ngobrol sebentar ternyata kakak kelasnya Keisha.
Keisha Veronica. Keisha, siapa ya? Keisha Di siapa? Putri Kartini ya. Tapi, ya. Iya, jadi ceritanya itu awal mulanya terjun di bisnis, bukan bisnis, jadi nyanyi ya. Tapi Itu karena dibuat hobi, bisnis juga dibuat sih. bisnis Iya, juga ya. tadinya awalnya memang nyanyi aja. Nyanyi aja, berarti di awal mula hobi gitu. Hobi. Terus mulai Jadi awal mulanya itu dari SMP. SMP. Diikutin agensi, itu campur agensinya kayak model iya, nyanyi iya, acting iya gitu kan. Jadi mana yang apa ya potensinya bagus di aku gitu. Akhirnya ternyata di nyanyi. Jadi sering banyak job nyanyi waktu itu SMP. Jadi nggak pernah ikut lomba, jarang. Tadi padahal saya pengen nanya, Jarang pernah ikut lomba udah berapa juara gitu? Berarti jarang ikut Jarang lomba. banget ikut lomba karena apa? Ikut manajemen terus akhirnya ngejob terus kan kerja sampai kuliah kalau nggak salah. Akhirnya karena berpikir ya kalau misalnya nyanyi terus pasti kan nanti tambah tua gitu kan. Iya. Jadi dibuat bisnis aja gimana gitu. Berarti ada manajemennya. Ada manajemennya Manajemen yang sekarang. ngatur bisnisnya. Tuh. Kalau Mbak Nelanya tinggal terima aja. Kalau dulu seperti itu, kalau sekarang kebalikannya. Oh kebalikannya, wah sekarang udah naik pangkat nih, di manage juga sama Mbak Nailanya. Gitu. Berarti dari SMP itu udah mulai kerjanya. Iya betul. Oh, kita SMP ngapain bos? Yang belakang kita SMP ngapain? Bolosan ah. Oke, waktu itu pertama kali terjun di udah istilahnya bisnis ya SMP ini. Ada perasaan grogi atau apa? Kalau untuk bisnisnya sendiri itu dimulainya SMA mau ke kuliah kalau nggak salah. Jadi itu waktu memulai groginya minta ampun sih, lebih ke insecure karena aku minta saran sana sini sama yang senior gitu ya. Yang itu mereka kayak apa ya bikin aku pesimis kan, kayak kamu nggak mungkin bisa nah gitu. Oh Apalagi gitu. Siapa? Ya teman-teman Awas ada. lo yang bilang gitu. Kayak nggak mungkin bisa soalnya kalau dunia entertain itu sadis banget gitu, kejam Iya. gitu. Cuman kan karena aku nggak tahu ya kejamnya di mana, ya aku nekat aja gitu. Dan masih di kalangan Jawa Timur mungkin ya. Iya. Alhamdulillah belum nasional. Nanti kayak Kaisya kan kebal tuh, udah kebal. Iya, bener banget itu, kebal banget mentalnya. Terus waktu itu berarti sama manajer berarti ada teman-teman yang lain yang ikut juga Iya, dan betul. dijadwalkan juga. Ada talent-talentnya. Dan terus bagaimana ngatur waktunya itu kan sambil sekolah? Kebetulan waktu itu mulainya waktu COVID ya, jadi 2020 kalau nggak salah. Mulai Masih 2020. online ya itu kuliahnya. Jadi itu kebetulan banget karena online, wah ini saatnya gitu. Tapi kan pernikahan waktu itu kok maksudnya pernikahan ya? Pokoknya kan biasanya kalau job itu kan ada juga di pernikahan, gitu ya. terus ya wedding, terus di cafe itu kan semua tutup. Iya tutup. Cafe juga banyak yang tutup sih. Iya. Nah itu malah tantangan sih. Maksudnya memulai brand baru itu tantangan buat aku sih. Oh, gitu. Tapi waktu itu alhamdulillah dapat reguler, dapat masih. Wah. Padahal teman-teman musisi lainnya tuh banyak yang nggak dapat reguleran gitu. Tapi karena aku mungkin jemput bola waktu itu. Oh gitu. Jadi, ya, Dan Malang juga alhamdulillah banyak ada. sekali kafenya ya. Betul. Besar banget pokoknya Malang itu kafenya di mana-mana. Gimana? Dan benar-benar kalau misalnya di COVID itu 2020 mulainya, berarti maksudnya baru jalan 2020. 2020 itu masih bangun nama dan Bangun brand, nama dan iya, brand. dan merancang itu ya. Tapi untuk mulai kayak banyak jobnya tuh dari 2021-nya. 2021-nya. Hitungannya paling berarti 2021 kali ya. 2021. Untuk memulainya itu berdiri sendiri apa kan kalau misalnya tarik suara itu kan ngikut ya gandeng sama wedding atau sama personel-personel yang lain. Itu berdiri sendiri atau gimana? Jadi awal mulanya itu kan saya ikut UKM MW di mahasiswa wirausaha di universitas. UB. Ya. Nanti saya mau masuk ke situ. Boleh. Iya. Iya, curhat. Nanti semester ini saya mau berhenti di kuliahan saya. Mau masuk UB bos. Oh iya. Iya, terus gimana tuh? Terus ada penugasan gitu di UKM, disuruh buat tim, buat usaha gitu. Nah ini kesempatan banget kan, ini udah ide udah lama banget bikin manajemen gitu. Akhirnya buat timnya dari teman-teman MW itu, kita bertiga, sama ada orang luar UB-nya satu, temen aku SMA dulu. Kita bikin tim dokumentasi, admin, sama aku nih, aku yes marketing, kayak gitu-gitu. Marketing ditambah
Chief artisnya Everything juga. Officer ya. Officer juga. Iya, kayak gitu. Kita pertamanya bertiga. Habis itu udah berjalan, kita cari talent. Jadi pertamanya nggak ada personil kayak gitar, drum, bass itu belum ada. Aku mulai dari nol. Oh gitu. Jadi nol gitu. Lihat di Instagram, searching talent kan. Kira-kira yang apa? Ya sesuai Membuka kriteria yang aku. rekrutmen. Iya. Membuka rekrutmen. Tapi kita datengin jemput bola Oh, gitu. gitu. Iya, kalau misalnya jemput bola kan pasti yang punya bakatnya tuh seneng ya. Gitu gak sih? Iya betul. Jadi walaupun dia nggak nyari tentang banget ya tentang rekrutmen, kalau di sana dijemput bola itu pasti seneng banget. Ya. Betul. Sekarang berarti udah berapa personil? Maksudnya udah berapa orang? Udah berapa orang ya? Sih kalau sekarang sih untuk yang tetapnya talent tetap baru 5. 5. Berarti kalau misalnya ada job satu ya harus itu, nggak bisa. Kalau misalnya ada job bentrok nih, Bentrok. bisa dipisah nggak itu? Bisa. Bisa. Jadi kalau misalnya di Alura sendiri itu ada additional player, ada tim inti, sama young. Jadi kayak yang masih muda-muda bibit. Oh gitu. Tapi ini belum dimasukin tim inti. Nah kalau tim inti ini kalau ada job dia yang didahuluin gitu loh Kak. Kalau additional ini setelah tim inti punya job, misalnya ada job double, baru yang dipakai additional. Jadi sebenarnya kalau misalnya dihitung berapa talentnya, nggak bisa ngitung sih. Nggak bisa ngitung ya. Nggak lulus TK. Oke. Seru sekali ya pemirsa, kita ngobrol-ngobrol tentang artis nyanyi lah lokal ya, udah masih Jawa Timur ya, belum nasional. Kenapa nggak ikut Nisan Idol atau X Factor? Kepengennya? X Factor kemarin. Kemarin udah. Cuman sampai bootcamp 1 aja. Oh gitu. Kayaknya seru nih. Tapi nanti dulu ya, itu yang belakangnya udah gini-gini. Ya udah kita lanjutkan setelah iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngopi Seni, ngolah pikir santri entrepreneur Nahdiyin di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pembayaran dengan virtual account Bank Jatim di aplikasi Oppo Mart. Caranya, buka aplikasi Oppo Mart, pilih produk yang kamu inginkan, masukkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman, kemudian pilih cara bayar dengan virtual account Bank Jatim. Gampang banget kan? Yuk unduh aplikasi Oppo Mart di handphone kamu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Takhfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Oke, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama di podcast Ngopi Seni, ngolah pikir santri entrepreneur Nahdiyin. Dan saya doakan Mbak Naila ini dapat santri jodohnya. Diaminin tuh yang belakang paling banter. Oke, pemirsa, kembali lagi ya. Tadi kan sedikit membahas tentang tawaran kenapa nggak ikut idol atau X Factor biar makin terkenal gitu. Nah, tapi sebelumnya tadi saya ada di kepala nih,
Kalau misalnya saya pengen nyewa atau pengen ngundang timnya Mbak Naila, itu apakah boleh memilih dari 3 ya tadi ya? 3 pilihan. Tadi iya 3 pilihan. Seniornya, juniornya, dan juga ada macam-macam gitu. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, biasanya kalau misalnya dari Alura sendiri bisa menawarkan klien sesuai dengan konsepnya yang klien minta. Vokalisnya pun juga milih gitu, genrenya pun juga boleh milih Genrenya gitu. milih, ya, Tapi ya, kalau ya. misalnya klien itu minta direkomendasikan, ya udah kita rekomendasikan gitu. Genrenya lengkap. Genrenya lengkap. Lengkap. apa Rock aja. juga ada. Rock juga ada. Blues. Wow, kita nanti undang rock cuy. Kasidah. Oh iya Kasida ada nanti. timnya Nah itu temen-temen pengen ya. nanya tuh, pengen nanya kalau misalnya gambusan bisa nggak kalau nyanyinya tentang selawatan gitu? Nah itu kebetulan belum ada yang itu sih minta. Cuman kalau misalnya ada klien yang minta, mungkin boleh lah ya. Request dari teman-teman. Tapi bisa, vokalisnya pada bisa. Oh gitu. Maksudnya maksudnya vokalis. teman-teman vokalis. Temen-temen. Harusnya sih ada spesialisnya lagi. spesial. Nanti mungkin akan rekrut talent lagi. Oh gitu, Kalau ada gitu. permintaan dari Oke, klien. siap. Kalian daftar nggak yang belakang? Siap ya yang belakang ya. Ya berarti lengkap ya, lengkap semuanya ada. Apa namanya Mbak? Alura Entertainment. Alura Manajemen Entertainment. Alura Manajemen Entertainment. Nanti ditulis ya, editor di sini. Ya di follow, dilihat IG-nya, undang sekalian yang banyak. Iyalah. Dijadwal juga seminggu sekali kan. Amin. Nah, oke, kita bahas tentang tadi pernah masuk X Factor tapi sampai bootcamp 1 bootcamp aja. 1. Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya waktu itu audisi terakhir gitu Audisi kan. terakhir. Jadi aku memang ngikutin Instagramnya Indonesia Idol, terus X Factor, Rising Star kayak gitu. Terus kebetulan ada mentionnya X Factor itu di hari terakhir dan aku kayak udah pesimis kan. Oh gitu. Kayak ya udah nggak usah ikut wes gitu kan. Soalnya aku waktu itu lagi sibuk-sibuknya kuliah dan segala macam kan. Nggak usah ikut. Paling nggak lolos gitu. Terus tiba-tiba malam-malam tuh hari terakhir kayak kepikiran gitu kan. Tapi ini sayang nih, kita nggak tahu rezeki kita di mana. Iya betul Iya, betul. Mas, ya. betul. Akhirnya yaudah deh aku iseng aja, kalau rezeki alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu kan. Udah aku bikin videonya audisi, ternyata wah Mas Lolos. seneng banget iya. Terus disuruh ke Jakarta, nah, itu aku seneng banget sih. Berarti itu pertama itu kali. first time soalnya. Pertama kali audisi itu lewatnya rekaman sendiri. Iya, Terus rekaman dipilih sama sendiri. X Factor-nya. Itu sampai di Malang tuh 3 tahap sih. 3 Jadi lolos pertama, kedua, ketiga baru bisa ke Jakarta kayak gitu. Oh gitu, berarti panjang ya perjalanannya. Iya, panjang. Tak kira X Factor atau Indonesian Idol itu masuk daftar, oh kelihatannya bagus, langsung yang audisi ditampilin di TV itu, yang maksudnya di luar, di dalam ruangan. Itu ternyata ada fase-fasenya Itu ada terlebih fasenya dahulu. dan semua peserta yang di Jakarta pun termasuk aku nggak semuanya bisa kayak tayang di TV gitu loh. Itu pun masih dipilih gitu. Gitu. Kalau yang kemarin X Factor menang, kenal nggak? Kan dari Malang ya? Iya. Dari Malang nggak sih? Iya. Iya, Alvin ya dari Pak Alvin Malang. kenal. Kenal. Oh kenal. Iya, kenal. Pernah duet. Kemarin sempat nongkrong bareng sekali sebelum dia akhirnya jadi pemenang. Kan sempat pulang dulu. Jadi sempat berapa besar gitu dia pulang ke Malang terus nongkrong sama teman-teman di Malang. Kumpul. Terus kira-kira Alvin juara berapa ya gitu kan, kita kan prediksi gitu. Ternyata dia yang juara 1. Oh wow, berarti ini muridnya harus juara juga nih nanti. Wah, saya bangga banget kalau misalnya saya pernah podcast sama Mbak Naila kalau juara. Kalau juara ya. Iya. Amin ya Allah, amin. Tapi nanti pengen ikut lagi kan pastinya. Terus Terus ikut, kan. ya. Paling nanti ditanya sama jurinya, saya temennya Alvin. Terus Alvinnya bilang, saya nggak kenal. Ya. Tapi teman akrab apa teman tongkrongan apa? Enggak Temen akrab juga juga. sih. Cuman ketemu beberapa kali aja waktu di X Factor itu. Kenalannya di situ. Berarti bisa lah kalau misalnya sharing-sharing sama Alvin ya. Iya. Bisa. Boleh lah. Mudah-mudahan ya kita doakan Mudah-mudahan ya. sama-sama. Terus ini kan udah berjalan 3 tahun berarti ya? Udah masuk 3 tahun. 3 tahun ya, iya masuk 3 tahun berarti. Pastinya ada cita-cita dong ke depannya buat tim. Apa tuh cita-cita? Pengen. Waktu itu sih, ini cita-citaan aja ya, maksudnya iseng-iseng aja nih ya. Dulu sempat kepikiran gini, pengen banget bisa bawa tim ini gitu kan ya, kayak liburan ke Bali apa kemana yang mereka belum pernah gitu. Tapi ya meskipun itu masih jauh sekali dari harapan, tapi kan nggak apa-apa ya, mimpi. Gitu. Cuma jalan-jalan ke Bali.
pengen yang Enggak, lebih gede ada gitu. yang lebih gede lagi. Iya. Maksudnya pengen ke Bali mungkin ada ngadain konser gitu. Itu cuma yang iseng-iseng Oh, aja. iya. Iya, ya semoga dijabah lah ya. Nah, terus selama 3 tahun ini apa tantangan tersulit dari Mbak Naila? Sebenarnya manajernya siapa sih? Mbak Naila apa yang ada teman-teman? Saya sendiri. Saya sendiri. Iya. Wow. Saya sendiri. Nah, maksudnya Kasian banget. ada lah apa kalau kesannya, tantangannya seperti apa? Tantangannya salah satunya Hmm. SDM. Kenapa? Kan tadi kan Kayak bilang udah rekrutmen. Rekrutmen talent itu kan juga talent kan nggak semua satu visi misi sama kita juga. Gitu. Ada kayak salah paham antara manajemen dan talent. Gitu. Jadi kayak gitu-gitu aja sih tantangannya. Tapi kalau misalnya gini sih, itu si talentnya itu dipilih ketika ada undangan aja itu bisa nggak? Oh bisa Bisa. juga. Ada yang request gitu maksudnya. Bisa. Kalau klien yang request. Berarti manajemen Mbak itu ketika udah masuk talent udah terpilih, udah masuk ke manajemennya. Gitu. Iya. Tak kira ini cocok nih jadi vokalis. Nanti kalau misalnya ada acara kita undang. Gitu. Kalau misalnya ada acaranya aja. Iya, gitu. kalau ada acaranya aja. Ada yang itu namanya adisional maksudnya. Adisional. Ke adisional. Kalau yang talent inti ini sudah punya listnya kita, terus habis itu dia kalau ada job itu didahulukan gitu. Kalau adisional ini kalau misalnya ada job terus double itu baru dipakai. Oh gitu. Cabutan lah ibaratnya. Iya. Iya. Gitu. Oh gitu. Terus selain manajemen, selain SDM ada lagi? Selain SDM, SDM sih yang SDM paling sulit. paling Iya. sulit, ya. Terus Mbak Naila ini kalau misalnya nih ada tawaran job yang sekiranya bagus tapi sulit untuk dilakukan, itu bakal Aku bakal ngapain gitu? iya. Aku bakal nerima sih. Bisa, wes pokoknya bisa dulu ya. Nerima dulu gitu. Udah nekat dulu ya. Tapi gimana sih terjunnya Pak? Bisa diceritain nggak kalau misalnya mencari apa yang nyewa-nyewa gitu, yang Senyewa gitu. konsumen? Oh, cari konsumen. Cari konsumen itu. Ya, itu juga aku belajar dari Pak Faizal juga sih. Pak marketing. Faizal. Iya, Pak Faizal. Mas Faisal. Oh iya, Mas Faizal. Keren banget tuh. Iya. Mas keren banget tuh. Biasanya kalau misalnya hari Rabu nonton nih terus komennya tuh yang aneh-aneh gitu. Oh, iya. Tapi untuk saya sendiri gitu. Pak Umam Jos gitu. Mas Faisal. Tapi Mas Faisal juga sering kesini ya? Oh, sering-sering juga. Nggak sering banget sih, jadi kadang 1 bulan sekali gitu. Ini termasuk sedekah ya, Pak Faizal sedekah ke saya, ilmu gitu ya. Oh gitu. Iya. Jadi yang tadi balik yang tadi ya. Iya. Menggait konsumen tadi itu saya pertama nentuin target marketnya dulu siapa yang dianjurkan sama Pak Faizal ya. Terus habis itu saya jemput bola juga, terus bikin promo dan segala macem. Udah kayak gitu. Dan itu sih lebih ke branding pertamanya. Jadi waktu itu pertamanya branding dulu, banyakin portofolio dulu, dibantu teman-teman BM-nya dia. Habis itu baru ada klien yang masuk. Iklan Facebook juga dipakai tuh ads, Google Ads. Oh, ADS, Facebook ADS. Gitu. Tapi enak ya menjelasin Mas Faizal itu. Enak sih, tapi saya maksudnya tingkat nyantolnya Betul. sulit. Jadi harus bertahap ya, dikasih lagi sampai nyantol gitu. Enak sih luwes ngomongnya, tapi kadang kalau misalnya udah keluar dari forumnya Mas Faizal kan apa yang ya harus ini maksudnya dilakuin gitu. gitu. Iya, betul. Apa yang harus dilakuin dulu nih. Gitu. Harus praktek sih ya kayaknya. Betul. Jadi, tapi enak kok Mas Faizal orangnya. Asli Jombang. Oke pemirsa jangan kemana-mana. Saya ini sama-sama. Pesi ya Mas Kita Umar. gibahin Mas Faizal jadi. Kapok gak pernah keren nih. Oke, kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Kayak sepak bola dong, kayak pesan-pesan gitu. Karena iklan akan lewat, jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngopi Sandi Ngolah Pikir Sandi Entrepreneur. Nah, Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pengisian saldo kartu emal Sidogiri dengan virtual account Bank Jatim. Caranya, buka aplikasi emal, pilih menu top up, dan pilih melalui Bank Jatim Syariah. Selain itu,
kamu juga bisa melakukan pengisian saldo di toko basmalah terdekat. Transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Takwid Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, mau investasi yang aman dan menguntungkan? Segera buka deposito Barokah. Istimewanya, dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan, fasilitas automatic rollover, bebas biaya penalti, serta nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dari tabungan. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Kini, investasi makin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Lagi bersama kami di podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdliyin di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Mana sih Bang Jatim Syariah itu tuh bonekanya? Stay terus Bang Jatim Syariah. Gemes banget ya, ini namanya siapa sih? Itu tuh Namanya nggak? Jannah sama Syakib. Jana sama Sakim. Iya. Iya, ada tulisannya. Lucu. Itu nongkrong terus di situ tuh nggak pernah habis jam. Habis ini ada temennya deh, moga-moga deh. Di meja ini moga-moga ada temennya. Amin. Ditunggu ya. Masa kasarannya aja, semua kasarannya semoga ada iklan nyantol lagi. Iya, coba ceplos dong. Ceplosan. Iya dong, masa itu nggak ada temennya Sakib sama Jenang, kan kasihan berduaan aja. Oke Mbak Nela, kita lanjut ya. Di sini kan apa ya, Rumah Sedekah NU sama Pondok Pesantren tentang rumah sedekah nih. Jadi di situ tentang rumah yang kumpulannya tuh orang-orang yang senang bersedekah. Mitranya banyak banget loh. Oh gitu. Supaya jadi mitra bagaimana? Bagi mitra ya ikut gabung aja. Oh gitu ya? Kok jadi contoh mitranya ada Ayam Nelongso, BSM, depannya Unisma sama Sengkaling tuh biasa. Apalagi cuy? Sultan Krovel dari Mas Bagus. Pernah diundang sama Sultan Krovel ya? Iya dah. Sultan Krovel. Pasti dari Mas Bagus. Iya, Mas Bagus soalnya manajernya. Terus manajer marketing. Apa lagi? Banyak banget. Awesam, toko baju, dan masih banyak yang lain. Sponsor ya ini ya. Oke, siap. Kalau misalnya ada acara ngumpul semua sih. Ada acara besar. Kemarin waktu awal Agustus kita undang Gus Asmi. Nggak tahu kenal nggak ya? Gus Asmi kenal? Gus Asmi vokalis. Iya kenal. Yang vokalis. Bukan kenal sih, orangnya nggak kenal aku. Cuman aku mengenali orangnya. Oke. Tidak masuk kalangan artis sih, tapi artis-artis biasanya para gitu ya. santriwati. Kebanyakan santriwati. Santriwati. Nah itu. Tuh datang semua tamunya karena emang mereka itu mitranya. Jadi ketika ada acara kita undang. Gitu. Tentang sedekah, rumah sedekah. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Rumah sedekah. Apa? Oh iya. Hidup lebih berkah bersama dengan bersedekah. Aku ya gak hafal ya Allah. Katanya. Jadi rumah sedekah ini ya emang seperti itu. Nah, kan biasanya mitra-mitra itu diundang tamu nih. Kalau misalnya udah menjadi tamu dari podcast, udah dibayat menjadi mitra ya. Nah, biasanya di season terakhir tuh ada makna ini nih dari pengalaman, maksudnya nanya tentang sedekah. 2, pertanyaan pertama itu kepada narasumber tuh apa sih makna dari Mbak Naila sendiri tentang sedekah? Kan biar teman-teman tuh yang nonton tuh
gini ya sedekah itu. Berarti sedekah itu nggak usah 1 miliar harus disedekahin kan enggak. Sedekah itu nggak harus dipaksa seperti Ustadz ya, enggak kan juga. Nah, dari Mbak Naila sendiri ini, kalau misalnya makna sedekah itu seperti apa? Jadi kalau menurut aku sendiri nih ya, mesti dari bahasa aku sendiri Iya. aja ya. Kalau misalnya sedekah itu, kalau dibilang wajib itu nggak wajib, tapi dibilang nggak wajib itu harus gitu. Gimana ya? Gitu. Maksudnya kayak kita kayak orang makan lah, kayak udah kebutuhan gitu loh. Karena dulu kayak aku akhirnya ngerasain dampak dari sedekah kayak gitu. Gitu. Jadi waktu kecil itu, karena kayak pernah iseng-iseng aja sih, tapi ini kayak biasanya kan ada recehan. Iya. Kadang kan recehan tuh kan hilang kemana gitu ya. Tapi enggak, ini aku udah nyediain apa namanya kain buat ngumpulin recehan Iya, itu. ternyata pernah masa kecil juga. Karena masih kecil. Itu SD kalau salah kelas 2, kelas 3. Nah, aku kan mesti ini angkot kan. Iya. Jadi iseng aja tiba-tiba kayak kalau mood gitu kayak udah gitu-gitu kayak itu. Nah, ternyata dampaknya itu enggak secara langsung gitu loh, Kak. Tidak dibalas dengan orang yang kita beri atau ya kayak gitulah. Dampaknya itu waktu aku udah gede kayak gini atau aku waktu di masa-masa aku sulit, apa ya, misalnya nih jam 12:30 malam banku gembos kayak gitu. Ini hal kecil ya, contoh kecil. Banku gembos, nggak ada tambal ban pertama. Kedua aku cewek, harusnya kan dibegal nggak sih kalau Iya, sepi iya. gitu. Atau harusnya sih ya. Enggak sih, nggak harus. Tapi rata-rata kan gitu ya, atau apa kayak gitu, ada kejahatan lainnya. Tapi tuh aku cuman minta sama Allah, ya Allah, apa namanya, aku ini nggak tahu harus ngapain. Bensin juga habis waktu itu, jadi ban bocor, bensin habis. Aku cuma minta sama Allah, ya Allah, tolong aku kayak gitu. Udah, yang penting aku percaya aja sama Allah. Udah, set, akhirnya ada orang yang nolong. Sampai akhirnya nemu apa namanya tambal ban kayak gitu. Dan itu kan kayak maksudnya di luar nalar sih menurut aku. Karena itu kan posisinya sepi, terus aku cewek, dan itu masih jauh, Suhat ke Gadang kan jauh banget. Wow, Gadang ya. Jarak 1:30 malam, Kak. Tuh, nah itu kalau menurut aku sendiri itu keajaiban dari aku sedekah mungkin yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Berarti kepikiran waktu Mungkin. ban gembos dan gembos tadi ini juga nggak mau bilang gembos itu bahasa Jawa. Kempes. Bocor. Banyak kempes, bocor dan juga bensinnya habis, dan Mbak Naila merasakan bahwanya ini tuh mungkin keajaiban dari sedekah mungkin ya. Waktu dulu seperti itu. Gitu. Tadi juga menjelaskan Mbak Naila bahwasanya sedekah itu seperti makan. Nanti bakal ada efek ngaruhnya. Contoh kalau misalnya makan. Kita makan ya, perlu apa? Karena lapar ya, makan. Ngaruhnya apa? Kan kenyang. Habis kenyang, setelah itu kan semangat lagi. Iya. Nah, sama dengan sedekah mungkin seperti tadi. ini. Kalau misalnya kita ada perlu nih, kita sedekah mungkin. Nanti kalau misalnya sambil diniatin buat apa gitu, nanti pasti ada efek timbal baliknya. Seperti itu ya, Mbak? Seperti itu. Berarti itu kejadian yang sangat di luar nalar banget sih, malam-malam mana Masa ada sih? itu di luar nalar? Di luar nalar. Tapi sebenarnya masih banyak kejadian lainnya, cuman aku nggak pernah apa namanya, ya kayak misalnya nih aku apa namanya di posisi kayak lalai sholat dan segala macem, udah lalai dari kayak gitu, itu aku mesti diingetin. Atau ada aja orang yang tiba-tiba aku pokoknya lagi jatuh-jatuhnya, tiba-tiba ada orang yang nggak apa ya, di luar logika, ngapain nolong aku gitu kan, padahal orangnya misalnya nggak diuntungkan misalnya gitu, kayak gitu-gitu. Tapi sebetulnya sedekah sendiri menurut aku juga bukan cuman memberi kayak gitu, kayak ilmu juga termasuk mungkin ya. Macam-macam berarti sedekah itu bukan hanya sekedar materi dalam kode uang ya, tapi juga mungkin senyum gitu, mungkin senyum juga jangan senyum ke saya. Aduh. Ya, jadi kayak gitu ya, jadi senyum terus ngasih ilmu juga, ngasih pengalaman sharing yang mungkin dari pemirsa yang setelah nonton podcast ini jadi tergugah, terenyuh, bakal lebih semangat lagi untuk berwirausahanya, untuk lebih giat lagi, continue lagi buat apapun yang bentuknya hal kebaikan, yaitu buat sedekah, seperti itu. Iya, betul. Seru banget hari ini. Seru dengan ngakaknya di luar kaca kamera Kalau kaca. Mas Umum
apa namanya? Pasti kan juga punya pengalaman. Punya itu. dong, Bagi dong, pengalaman sharing yang juga. macam lah. banyak sekali. Jadi lebih banyak ke pengalaman memberi ilmu sih. Berilmu. Dulu waktu di pondok pesantren itu kan saya ditunjuk oleh Pak Yai. Kalau istilahnya nama pondok pesantren itu ngabdi, Oh, disuruh ngabdi di pondok. Belum keluar dulu nih, belum keluar pesantren. Waktu itu ngabdi disuruh ngajar TPQ anak-anak kecil. Dan antara waktu itu kan kalau misalnya ngajar TPQ bukan hanya kalau misalnya orang kasarannya nih mengganggu waktu, karena kan waktu itu kan belajar juga kan waktunya habis dengan ngajar, walaupun hanya 2 jam atau 3 jam. Di sisi lain juga disuruh ngabdi masak waktu itu, koki gini-gini juga Oh, koki. gitu. koki rumahan. Nah, setelah itu saya niatin buat sedekah. Oke lah, saya mempunyai ilmu seperti ini, saya sedekah anak-anak untuk teman-teman. Ya akhirnya pada akhirnya ketika keluar ngomong saya tuh semakin pede. Oh gitu. Jadi Maksudnya tuh waktu aneh itu ya. dulu ya nggak begitu berani di depan kamera, nggak begitu fasih gitu. Setelah itu keluar dan semakin banyak pengalaman, saya merasakan tentang sedekah itu. Oh berarti ini efeknya waktu saya mengabdi di anak-anak. Kan kalau misalnya ngajar kan di Sedekahnya itu depan ya. ya, Betul. ngomong sama anak-anak, apalagi anak-anak yang susah diatur, banyak ngomong, dan akhirnya pada ketika keluar ya manfaatnya itu Itu lebih. insya Allah bisa juga jadi sedekah jariah ya. Ah iya betul ya. sekali, apalagi anak-anak, amin ya Allah. Amin. Ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak tuh istilahnya kalau ngasih ilmu tuh bakal nancap sampai gede ya. Iya. Ketika membaca A, bata itu kan yang pertama kali ngajarin pasti nanti bisa baca Al-Quran. Qurannya ada huruf hijayahnya seperti itu. Insya Allah. Aku tuh suka kayak gitu Mas. Kenapa AC-nya dingin? AC-nya dingin. Ya Allah. Jam berapa? Udah mungkin 50 menit udah ya. Ya kalau lama-lama nanti kita lanjut aja deh. Kita ngobrol-ngobrol sama Mbak. Kita enaknya podcast di luar enak juga nih sama Mbak Naila. Iya, kayaknya seru di luar ya. Sambil Iya. ngopi-ngopi gitu ya. Sambil ketika habis manggung gitu ya, habis nyanyi, wah kita podcast ngobrol-ngobrol. Iya itu. Jangan ding, capek nanti habis nyanyi kan capek kerja ya. Kemalaman nanti ya. Kemalaman, jamnya malam terus ya berarti jamnya. Enggak juga ding, enggak wedding sih, biasanya wedding pagi. Pagi Iya. ya. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Nila. Terima kasih Mas Iya, Yunus. udah mampir sini loh. Iya, sama-sama. Nggak malu masuk sini padahal cowok semua. Malu sih, malu banget. Tapi kan enak kan, teman-teman kan enak. Iya, enak. Iya, apalagi saya. Iya. Iya. Terima kasih. Dia udah adzan tuh. Ya udah kita akhiri deh. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Naila. Jangan Sama-sama, kapok-kapok nanti main ya. Iya, makasih banyak. Jadi kita juga bakal main ke tempatnya. Ada kantornya kan? Enggak ada, Nggak ada. kalau untuk sekarang Nggak, ini. berarti main ke Amin, rumahnya. semoga ya tahun depan ya, doain. Amin. Berarti kita nanti main ke rumahnya. Jangan kita deng, saya aja. Ya. Enggak bercanda. Terima kasih untuk pemirsa yang telah menonton setia podcast Ngopi Seni, dan jangan kemana-mana. Tetap stay terus di hari Rabu malam Kamis karena kita memiliki narasumber yang sangat luar biasa yang pastinya akan memberi inspirasi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun, takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita.
doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka